Oke teman-teman, jadi gue udah gak sabar banget kedatangan hewan ini. Nah ini tuh teman, ini gue kedatangan cuma yang dua jenis saja. Coklat kayak gini, orange kayak gini. Susah didapatkan di Indonesia dan ini adalah binatang impor. Halo teman-teman, balik lagi channel Bumi Reptil. Oke teman-teman, jadi gue udah gak sabar banget kedatangan hewan ini. Dan hewan ini belum pernah gue unboxing sama sekali di YouTube channel Bumi Reptil. Jadi ini bakal pertama kali dan bakal perdana banget gue unboxing. Sebenarnya gue keracunan hewan ini karena ada salah satu teman dekat gue, Nico Jonathan, kasih support channelnya di sini. Nah dia tuh ngeracunin gue untuk pelihara kodok. Nah dia tuh bener ngeracunin gue untuk pelihara kodok, cuma kodoknya itu dia kan mainnya yang poison dart frog. Nah karena di rumah gue banyak anak kecil dan di sini kita masih secara ilmu dan knowledge-nya masih kurang, jadi gue putusin gue nggak pelihara dart frog dulu Kojo, tapi gue akan pelihara hewan ini. Nah jadi hewan ini adalah kodok intinya. Nah cuma kodoknya nggak berbahaya dan cocok banget untuk pemula. Nanti akan sekalian kita unboxing dan gue ajarin care and sheet-nya. Yaudah, ini lagi nunggu si Surya ambil paket, habis itu kita tag lagi. Yuk, Caesar. Paket. Nah ini tuh teman, gue kedatangan paket. Ini tadi nganter siapa tuh? Kurir nggak tahu. Kurir ya, mobil ya? Iya. Aman. Oke teman-teman, ini kedatangan paket nih. Yeay. Kedatangan dua macam, ini hewannya dan ini adalah mungkin pakannya. Nanti akan kita jelasin sama-sama. Nah untuk itu kita unboxing dulu sebelah sini yuk. Ini gue siapin meja unboxing. Oke teman-teman, ini gue siapin meja unboxingnya. Oke. Nih, jadi isinya adalah Pac-Man Frog teman-teman. Ini adalah Pac-Man Frog. Nah kebetulan di pengiriman kali ini gue kedatangan cuma yang dua jenis saja. Ada yang coklat kayak gini, ada yang orange kayak gini. Nih ada dua macam aja. Dan ini nggak banyak banget. Kenapa gue nggak nyetok banyak-banyak teman-teman? Karena ini agak sedikit susah didapatkan di Indonesia dan ini adalah binatang impor. Ya, jadi agak sulit didapatkan. Dan ini gampang banget cara pelihara teman-teman. Nah sebelum cara peliharanya akan gue ajarin kalian itu setting kandang. Karena sebelum pelihara kalian biasakan kalian pelajari dulu cara pelihara hewannya, baru kalian beli hewannya. Jangan asal beli aja. Oke, cara pelihara simple banget. Karena ini masuk jenis amfibi teman-teman. Jadi kalian setting kandangnya simple aja. Ini gue cuma pakai Tupperware biasa ini, yang buat es puding di warung-warung itu. Ini cuma simple aja, cuma dibolong-bolongin aja nih kayak gini tuh. Pakai pori-pori gini. Terus di dalamnya kasih air biasa. Nah, sebenarnya banyak metode di luar sana yang biasanya tuh pakai kayak kapas filter, kapas biasa, pakai mousse juga bisa, atau biasanya orang-orang malah pakai kokopit atau tanah merah. Nah, cuma setelah gue riset dan gue pelajarin beberapa bulan kemarin, jadi yang paling rekomendasi itu dipakai adalah air, teman-teman. Jadi airnya tuh air biasa aja, kalian bisa pakai air aqua, mungkin air mineral atau air sumur boleh. Tapi aku sarankan kalian jangan pakai air dari PDAM karena itu berkaporit ya, teman-teman. Nah, jadi settingnya airnya cukup segini aja nih. Nih, setengah badannya dia aja nih. Kalau bisa di bawah posisi air itu di bawah mulutnya dia. Jangan sampai mulutnya dia tuh terendam. Nah, terus untuk perawatan keduanya yang kalian perlu perhatikan adalah kalian wajib mengganti air ini sehari sekali atau sehari 2 kali lebih baik. Jadi sehari sekali nggak apa-apa, sehari 2 kali itu nggak apa-apa. Lebih bagus sehari 2 kali ya. Nah, si kodok si binatang ini makannya itu ikan-ikan kecil dan ada peletnya juga teman-teman. Nah kebetulan di sini gua nggak ada ikan kecilnya, cuma gua ada peletnya ini. Nah ada peletnya ini. Nah pakai nanti akan gua ajarin cara pakainya. Nah biasanya kalau cara ngatur porsi makannya simpel aja. Jadi kalian sesuaikan si ukuran selekan ikan nih. Ikannya sesuaiin aja sama porsi ukuran mulutnya dia. Misalnya ukuran mulutnya segini, kalian bisa pakai ikan cere aja. Ikan pakai cere kan kecil-kecil segini-gini tuh. Nanti masuk ke mulutnya dia. Nah, dan aku sangat rekomendasi kalian jangan pakai ikan mas. Kenapa ikan mas nggak bagus? Karena ikan mas itu biasanya ada wet spotnya. Nah, wet spot itu akan menyebabkan jadinya si katak atau kodok ini nanti jadi malah berjamur. Itu bahaya banget dari gangguan pencernaan. Jadi aku rekomendasi kalian itu pakai ikan cere atau pakai pakai peletnya aja. Nah peletnya ini kan gede banget, nanti akan gue repack kecil-kecil aja supaya kalian gampang kasih makannya. Karena kasih makan si binatang ini teman-teman,
Ini nggak perlu tiap hari. Kalau kalian bisa pelihara kura-kura, itu kan biasanya dijemur, dimandiin setiap hari ya. Karena kalau dia nggak perlu, yang kalian perlu lakukan adalah sehari sekali kalian ganti air dan kalian kasih makan dia itu 2 sampai 3 hari sekali. Jadi enak banget. Dan nggak perlu suhu ruangan dingin, nggak perlu taruh di mana, nggak perlu. Kalian taruh di ruangan biasa aja dia bakal bisa hidup. Oke, langsung aja kita kasih makan yuk kodok-kodoknya yuk. Oke, untuk itu gue terusin dulu, gue siapin alat-alatnya dulu. Nah, tapi sebelum gue kasih makan mereka, kayaknya lebih baik gue ajarin kalian untuk cara pegang si katak atau kodoknya ini lebih gampang ya. Oke, cara paling gampang dan paling steril pegang si katak ini, yaitu tangan kalian tuh wajib lembab, ya. Jadi tangan kalian tuh nggak boleh habis ngulek sambal tuh, nggak boleh pegang kotak, nggak boleh pedes-pedesan tadi dia. Jadi si katak ini dia posisinya sama kayak cara peliharanya sama kayak chameleon. Jadi tangan kalian itu harus steril dan bersih, baru kalian bisa pegang si katak ini. Langsung aja ya. Nih. Tuh. Nah, kita basahin dulu, kita spray. Di spraynya air biasa aja. Tangan harus lembab ya. Tuh, kayak gini. Di situ kita keluarin si kataknya. Nih. Nah, cara pegangnya juga nggak boleh dari depan teman-teman. Dia kaget nanti, dia dari belakang. Nih. Tada! Lucu banget kan, lucu banget kan. Nah, di sini ini adalah yang coklat. Nah, BTW ini teman-teman ini gue dijual ya di Bumi Reptil ya. Kalau yang coklat ini harga 600.000. Kalau yang orange itu harga 750.000 aja. Oke teman-teman, ini gue taruh dulu, kita kasih makan ya si coklat ini. Oke, kita tutup dulu. Nah, sini Dang, maju Dang. Jadi kasih makan itu simple banget teman-teman. Kalian cuma perlu beberapa alat aja. Kalian perlu mangkok kecil, kalian perlu sumpit atau pakai pinset boleh. Terus kalian siapkan makanannya ini. Cara pakainya gampang banget, dan ngasih makan nggak perlu banyak-banyak, ya. Jadi kalau kalian biasa pelihara kura-kura, kalau pelihara katak ini jauh banget rasanya, karena dia makan itu nggak setiap hari, dan nggak perlu jemur-jemur. Nah, segini cukup nih, bahkan kebanyakan kayaknya. Nah ini, terus kita semprotin air. Tuh, kita semprot, baru kita aduk-aduk. Nah, ya, sampai rata ya teman-teman. Oke, tuh sampai rata, tuh, udah. Terus kasih makannya kayak gimana bang? Gampang. Jadi kalian tinggal ambil di ujung segini aja nih. Nih segini aja nih, tar dulu. Pastikan posisi makanannya ini, peletnya ini di ujung sumpitnya, supaya si katak ini gampang makannya. Nah, kayak gini ya, coba ya. Ya. Kita kasih sedikit provokasi dulu. Tuh posisi badannya kalau marah tuh mengembang. Tuh, oh makan. Kita dorong lagi biar masuk. Dapat nggak kemarin Dang? Dapat ya. Tuh makan. Oh habis kan. Dah. Tuh sedikit banget makannya dia. Lanjut yuk, kita ambil sekali lagi yang lain, kita kasih makan yang lain lagi. Oke, yang udah taruh sini. Oke teman-teman, sekarang kita kasih makan yang hijau satunya ya. Tuh aktif banget dia, belum apa-apa tuh. Gampang banget kasih makannya, tinggal kayak gini. Diputar dikit, nah gitu ya. Kodok. Langsung ya. Wah. Mantap. Nah, sekarang kita kasih makan di meja ya. Cuma mejanya akan kita basahin dulu supaya kamera tuh bisa ngambil gambarnya bagus dan kalian bisa nikmatin ya. Jadi mejanya kita spray dulu biar agak basah, agak lembab ya. Oke, aman. Ini taruh sini. Kita ambil lagi si katak gembul ini. Nih. Ya, kita ambil dulu. Ingat ya, tangan posisi harus basah ya, lembab ya. Oke, ini aja nggak apa. Oke, ambil posisi dari depan Nang. Nih ya, lihat. Lagi.
Ayo terus. Terus. Kur. Ya, oke, udah kenyang teman-teman ini. Tadi udah makan, udah masuk separuh. Oke, nah makan lagi dia. Oke, kita pikirin dulu sih kodoknya ini. Kita ambil lagi yang orange ya. Oke teman-teman, sekarang yang orange ya. Yang orange. Ini yang orange. Nih, lihat nih. Wah, warnanya tuh pedes banget ya. Kita kasih makan dia. Ayo Beb, makan Beb. Habis tuh. Mantap, gampang banget peliharanya ya. Tuh, dia makan, udah tuh. Sampai dia telan tuh matanya tuh. Matanya merah ya kayak albino ya. Wah. Ini yang orange teman-teman, bukan coklat ya. Jadi bagus banget ya. Oke, kita masukin lagi. Kita masukin simple aja. Kita ambil gini lagi. Tapi jangan menggunakan otot ya. Nah, taruh lagi. Udah. Tutup lagi. Udah, selesai. Kasih makannya simple aja. Dan ini masih sisa banyak banget ya. Tuh. Nah, teman-teman, tadi udah gua ajarin kalian cara care-nya, cara peliharanya, setting kandangnya, dan cara kasih makannya. Nah, sekarang akan gue sedikit bagi ilmu tentang kalian dengan ilmunya sedikit juga gue tahu. Jadi Pac-Man Frog ini dia berasal dari Amerika Latin teman-teman. Jadi dia berasal dari Meksiko, daerah Meksiko dan Amerika Selatan lah. Mungkin sampai Meksiko sampai Spanyol kurang lebih segitu. Dia ini bisa breeding atau bisa bereproduksi itu di umur 2 tahun ya. Dan fakta paling uniknya si Pac-Man Frog ini dia ukuran betina jauh lebih besar daripada ukuran jantan. Nah, dia tuh ukurannya jauh banget bedanya, padahal si jantan segini, si betina segini, jauh banget tapi tetap bisa produksi. Nah, yang luar biasanya lagi, Pac-Man ini bro, sekali bertelur itu jumlahnya ribuan. Bahkan mana ada yang rekor itu di salah satu peternak Pac-Man di Indonesia, itu dia dalam sekali breed, sekali bertelur itu dia dapat sekitar 2000 anakan. Nah, tapi karena Pac-Man ini memang bukan berasal dari Indonesia teman-teman, jadi mungkin sedikit ada apa ya, dibilang mungkin penyesuaian suhu atau mungkin faktor adaptasi juga si anak-anaknya ini. Jadi untuk di Indonesia itu tingkat keberhasilannya itu belum setinggi di luar negeri. Ini bukan berarti breeder di Indonesia tuh ilmunya kurang ya, bukan. Tapi karena mungkin di Indonesia itu perbedaan suhunya itu jauh banget sama di habitat aslinya. Nah, terus seberapa lama Bang Pac-Man Frog bisa hidup? Nah, menurut di Wikipedia teman-teman, jadi Pac-Man Frog ini dia bisa hidup di captive atau di penghobis atau di peternak itu umurnya itu antara 15 sampai 18 tahun. Itu kalau di peternak di hobis. Nah, biasanya kalau di alam itu pasti umurnya jauh lebih pendek. Bisa sekitar 5 sampai 10 tahun. Karena kalau di alam itu dia makannya itu pertama dia harus perlu effort, perlu perjuangan untuk cari makannya. Nah, sedangkan kalau di hobis itu dia tinggal diem aja kita kasih makan, jadi dia umurnya lebih panjang kalau di tangan hobis teman-teman. Terus gimana sih Bang cara bedainnya jantan dan betina? Nah, gampang banget teman-teman. Jadi kalau ukuran baby segini, ini ukuran sekitar 3-4 cm itu belum bisa dibedain. Tapi kalau udah masuk ukuran sekitar 8 sampai 10 cm, itu berarti kita pelihara sekitar perlu waktu sekitar 6-7 bulan. Itu udah bisa dibedain jantan dan betinanya. Dan caranya gimana Bang? Gampang. Jadi kalau kecil belum kelihatan ya teman-teman. Nah, kalau kecil kan si Pac-Man kan ada jarinya gini nih. Nah, biasanya kalau jantan itu pasti 100% itu pasti ada tompelnya. Sini, tompel hitamnya kayak video ini nih. Nah, kayak gitu itu pasti jantan. Nah, kalau yang kayak gini tangannya nggak ada tompelnya dan ukurannya lebih besar daripada biasanya, itu pasti betina kayak gini nih. Oke teman-teman, jadi selesai udah gue unboxing sama gue sedikit kasih kalian knowledge dan sharing ilmu pengetahuan. Nah, jangan lupa juga kalian tulis di kolom komentar kira-kira abis ini gue mau unboxing apa lagi, konten apa lagi. Kalian silahkan tulis komentar, kalau komentarnya banyak dan banyak di like juga pasti akan gue turutin. Nah, jangan lupa kalian share dan like sebanyak-banyaknya. Lestari Bumiku, Lestari Filku. Dadah.